Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Gigi Santi SPD. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab, Lembang Tangilir, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi ekonomi di LPTK Universitas Sriwijaya dengan nomor 2015 0290 3335. Saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi perpajakan di kelas 11 IPS 1 pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 di SMA Negeri 2 Penukal Utara, yang dibuktikan dengan berita pada media elektronik berikut ini. Kemudian saya akan membuktikan dengan tanggal elektronik. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas, silakan berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya hadir? Baik. Coba sekarang silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan pakaiannya dirapikan terlebih dahulu, yang belum rapi, ya, yang masih belum rapi silakan dirapi dulu. Oke, semuanya sudah siap, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Suci silakan berdiri. Berapa? Tentang APBN dan APBD. APBN dan APBD. Oke, silakan duduk kembali. Lagi? Ada lagi yang masih ingat? Di APBN dan APBD itu belajar tentang apa saja? Sumber-sumber pendapatannya? Sumber dari APBN adalah yang pertama pajak, yang kedua BUMN. Oke, benar sekali, kasih aku. Ya, benar sekali ya. Oke, silakan. Ya, hari ini kita membahas materi tentang pajak. Tetapi sebelum kita mulai, coba kalian lihat dulu gambar yang ada di PowerPoint Ibu ini. Apakah kalian pernah melihat kegiatan ini? Saya Bu, Ya, apa itu? pembangunan jalan. Pembangunan jalan. Ada lagi yang kira-kira gambar satunya lagi itu? Antrian pembayaran pajak. Pembayaran pajak. Adapun manfaat, untuk apa sih kita belajar pajak pada hari ini? Yang pastinya kalian nanti diharapkan peserta didik mampu atau mengerti bagaimana caranya membayar pajak. Kemudian apa saja yang dikenakan pajak. Oke, kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Lanjut. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian pajak. Yang kedua, menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Dan yang ketiga adalah menjelaskan perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menguraikan pengertian pajak secara benar. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak secara benar. Dan yang ketiga, membedakan pajak
Benar. Oke, LKPD sudah Ibu bagikan di kelompok masing-masing ya. Sudah. Tugas kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi. Nanti setelah Ibu selesai menyampaikan materi, kalian akan diminta untuk mendiskusikan kasus yang ada di LKPD masing-masing. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Ada yang tidak mengerti boleh tanyakan ke Ibu. Kemudian nanti setelah hasil diskusi tersebut akan kalian presentasikan ke depan ke kelompok masing-masing. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu menjelaskan materi lebih lanjut. Ibu meminta kalian untuk membuka grup kelasnya masing-masing. Di situ sudah Ibu bagikan link untuk mengerjakan pretest awal kita. Itu melalui Google Form ya. Silakan dijawab terlebih dahulu soalnya. Ibu beri waktu lebih kurang 3 menit saja. Oke, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Itu adalah pretest awal kita ya. Sebelum kita masuk ke materi pajak. Oke, materi jalannya adalah perpajakan. Next. Oke, silakan cermati tayangan video berikut ini. Ditlantas Polda Sulawesi Selatan yang merupakan tim pembina Samsat di Sulawesi Selatan menilai hal ini dapat dilaksanakan agar tertib administrasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa ditingkatkan. Sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan yang data registrasinya dihapuskan tersebut tidak akan bisa didaftarkan kembali atau kendaraan mobil atau motor akan berstatus tanpa pemilik secara permanen. Agar kebijakan berjalan efektif, pemerintah sedang membuat kelompok kerja yang terdiri dari Ditlantas, Jasa Harja, serta Dispenda. Peraturan perundang-undangan pada pasal 74 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terdapat terkait dengan rencana penghapusan registrasi kendaraan bermotor bagi kendaraan yang sudah mati masa berlaku STNK-nya 5 tahunan plus 2 tahun tidak memperpanjang. Jadi untuk teknisnya nanti kami akan menyesuaikan dan kebijakan maupun peraturan dari pusat dalam hal ini Korlantas dan akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi di Sulawesi Selatan. Ya, coba sekarang Ibu tanya, dari tayangan video yang barusan ditampilkan, menurut kalian apa yang kalian amati dalam video tersebut? Coba, ya, nanti. Ya, Mesin, silakan berdiri sebutkan. Masyarakat yang lalai membayar pajak. Oke, betul. Kasih aplaus. Ada lagi? Saya Ya, boleh. Silakan berdiri. keengganan masyarakat membayar pajak. Keengganan masyarakat membayar pajak. Oke? Ada lagi kelompok lain? Masih banyak yang tidak taat membayar pajak. Masih banyak yang tidak membayar pajak. Bagaimana? Ada lagi? Oh, yang terakhir ini. Saya Bu, Oke. menurut pendapat saya, yang saya amati masih minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Iya, betul sekali. Kasih aplaus. Semuanya jawabannya adalah benar, ya. Ada yang menjawab tadi masih enggannya masyarakat membayar pajak. Yang kedua masih kurangnya kesadaran, ya, kesadaran masyarakat untuk taat pajak. Next. Lanjut lagi. Ya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terletak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu adalah pengertian pajak. Selanjutnya,
listrik seluruh negara. Lanjut, fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi alokasi, merupakan bahwa pajak itu harus digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Ada yang tahu apa itu infrastruktur? Contoh pembangunan infrastruktur? Ada yang tahu tidak? Apa? Pembangunan ya jalan. Ada lagi yang lain selain pembangunan jalan? Infrastruktur ada bentuk apa namanya? Gedung sekolah, ya dah. Kemudian bisa juga rumah sakit atau jembatan. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan, yaitu dapat digunakan untuk menyeimbangi dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pajak itu digunakan untuk pemerataan pendapatan. Artinya gini, biar pertumbuhan ekonomi itu tumbuh secara merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, yang keempat adalah fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Lanjut, apa saja manfaat pajak bagi masyarakat Indonesia? Ini ya, yang pertama, bahwa pajak itu bermanfaat sebagai belanja pegawai meliputi ASN, TNI, dan Polri. Yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, kemudian jalan raya, ya, sekolah, rumah sakit, terminal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, mungkin bagi petani, ya. Kemudian bahan bakar dan subsidi listrik. Pernah kalian mendengar subsidi listrik? Pernah, ya. Seperti yang dapat subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima, membayar utang negara. Seperti mungkin berita yang kita dengarkan bahwa kita memiliki utang di luar negeri. Keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Contohnya lain adalah seperti pemberian beasiswa, bukan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu saja, tetapi kepada masyarakat yang memiliki prestasi, ya, bisa diberikan beasiswa untuk kuliah baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir adalah menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan menyediakan modal bagi usaha kecil dan menengah. Jadi memberikan pelatihan kepada masyarakat yang mungkin tidak ada kegiatan, diberikan pelatihan seperti contohnya apa? Kursus jahit, ya. Itu bisa atau belajar komputer. Nanti dengan adanya pelatihan tersebut, maka masyarakat diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri atau bisa membuka usahanya sendiri. Selanjutnya, oke, yang berikutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak menurut sifatnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah profesional atau sebanding, yaitu tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap unsur pengenaan pajak, untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya, artinya gini, untuk yang pertama, berapa penghasilannya yang dasar pajak yang dikenakan, kecil maupun besar itu dikenakan sebanding. Contohnya 20%. Misal, si Suryadi memiliki penghasilan 50 juta setahun. Kemudian si Pariza memiliki penghasilan per tahunnya 100 juta. Antara Suryadi dengan Pariza itu
dikenakan dengan tarif yang sama, mungkin sebesar 85%, artinya sama, tidak melihat jumlah besar kecilnya, tapi dilihat ke dasarnya semuanya sama. Yang kedua, atau degresif, menurun. Tarif pajak dengan menggunakan persentase menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Artinya semakin besar penghasilan, maka tarif pajak yang dikenakan akan semakin kecil. Yang ketiga adalah konstan atau tetap. Ya, tarif pajak tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap. Kenaikan persentase setiap pengenaan pajak itu tetap. Misal untuk pengenaan pajak tadi dasar pajaknya misalnya 50 juta penghasilannya dikenakan 5%. Untuk 200 juta sampai 250 akan dikenakan 10%. Kemudian 250 sampai ke 500 dikenakan 15%. Artinya begini, dari 5% ke 10% naiknya berapa? 5%. Kemudian dari 10% ke 15% maka naiknya 15%. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah progresif atau naik. Tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Ya, tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat. Artinya semakin besar penghasilannya maka akan semakin besar juga tarif pajak yang dikenakan. Selanjutnya adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama adalah retribusi. Apa itu retribusi? Retribusi itu adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran. Misalnya adalah karcis parkir, ya, itu dikatakan atau karcis pelabuhan. Yang kedua, ada yang namanya iuran. Apa itu iuran? Iuran itu adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tidak secara langsung kepada pembayar iuran tersebut, tetapi kepada suatu kelompok atau golongan. Kemudian yang ketiga adalah sumbangan. Sumbangan itu merupakan pungutan yang ditujukan kepada golongan tertentu yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya sumbangan wajib pembangunan dan pemeliharaan prasarana daerah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah biaya masuk dan biaya keluar, yaitu biaya yang dikenakan atas barang-barang tertentu, misalnya cukai bensin, gula, tembakau, dan rokok. Oke. Baiklah, itulah yang materi kita yang ibu jelaskan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kita buka LKPD-nya masing-masing. Di situ ada artikel yang sudah ibu buat. Silakan kalian cermati, diskusi per kelompok. Ya, cari jawaban boleh dari buku paket, boleh juga dari internet. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti jika ada kesulitan silakan ditanyakan ke ibu. Kelompok. Buat nama-nama ibu ada apa namanya? Jadi faktor yang membuat masyarakat bisa membayar pajak adalah tidak terdeteksi. Oke.
Silakan diperkenalkan nama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Agustin. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, apakah yang menyebabkan minimnya penerimaan pajak di Indonesia? Hal ini disebabkan kepatuhan dalam membayar pajak yang perlu diperhatikan. Karena tax gap naik, berarti kepatuhannya sangat rendah. Baik, itu saja dari yang kami jelaskan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan tamu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelajaran tentang pajak, yaitu yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Novelia. Faktor-faktor apa yang membuat masyarakat enggan membayar pajak? Dari hasil diskusi kami tadi, faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak adalah: yang pertama, masih ada rakyat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Yang kedua, tidak percaya dengan petugas pajak. Yang ketiga, masyarakat enggan bayar pajak karena masih ada orang yang ingin coba-coba tidak membayar pajak. Kalau ketahuan, baru bayar pajak. Yang keempat, membayar pajak belum menjadi budaya. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan masyarakat berhak membayar pajak karena alasan pengisian surat pemberitahuan SPT, tambulan pajak penghasilan PPH dinilai ringan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Amelia. Baiklah, apa saja fungsi dari pajak? Di sini kami sudah mendiskusikan hasil dari kelompok kami, yaitu: 1. Fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber penerimaan kas negara. 2. Fungsi alokasi, yaitu bahwa pajak itu harus digunakan untuk pembangunan. 3. Fungsi distribusi, yaitu sebagai alat untuk pemerataan pendapatan. 4. Fungsi regulasi, yaitu untuk mengatur kegiatan ekonomi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. Apa fungsi distribusi? Tolong jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Fungsi distribusi yaitu sebagai alat pemerataan pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Baik, itulah saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan
mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh panitia tersebut. Apa saja manfaat pajak bagi warga negara Indonesia? Menurut pendapat kelompok kami, manfaat pajak antara lain membiayai pengeluaran negara bersifat self-lifting, membiayai pengeluaran produktif, membiayai pengeluaran umum, dan membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah mengungkapkan pendapatnya masing-masing dan sudah ada yang bertanya tadi ya, sudah jawab ya. Oke, kita akan untuk kita semua. Baiklah, sampailah di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, coba Ibu tanya terlebih dahulu. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Tetra ini. Dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini adalah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar misalnya memakmurkan rakyat. Oke. Oke, ada lagi? Ya, Bikin, silakan. Apa menurut Bikin? Pelajaran kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pembelajaran yang telah kita amati bahwa tarif pajak terbagi menjadi 4, yaitu proporsional atau sebanding, deskriptif atau menurut, konstan atau menetap, dan progresif atau naik. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, yang berikutnya ada lagi? Ya, silakan. Tulan. Menurut saya, manfaat pajak antara lain membiayai pengeluaran setiap negara bersifat self-liquidating, membiayai pengeluaran produktif, membiayai pengeluaran umum, dan membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Kasih aplaus dulu. Tadi kita sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah, kita akan melakukan evaluasi. Kembali lagi buka handphonenya masing-masing dan silakan buka di link yang sudah dibagikan di grup. Silakan jawab soal yang sudah diberikan untuk mengukur kemampuan kalian pada hari ini. Silakan dijawab, ya. Apakah sudah selesai evaluasinya? Sudah. Mudah-mudahan semoga semuanya mencapai KKM ya. Oke, berikutnya Ibu meminta lagi kalian untuk membuka link yang kedua, yaitu bentuk refleksi pendapat kalian tentang pelajaran kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab pertanyaannya yang ada di handphone kalian masing-masing. Oke, semuanya silakan kalau selesai kumpulkan KKBD-nya masing-masing. Ya, kalau kelompok boleh maju. Ini ya boleh.
tentang asas-asas pajak ya. Nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, kakak kelas pimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran materi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.